Balik lagi kita teman-teman Teruna semuanya dan siapapun yang menonton kita saat ini. Ya. Kita ada di podcast Suara Teruna, Suara masa depan penuh harapan. Dan Ya. kita saat ini masih dengan narasumber yang sama, Yes. ya Kak ya, Ya Kak Stephen. yaitu Kak Lucy. Ada Kak Lucy lagi teman-teman Teruna Sian di di sini. Nah, Yang di episode lalu sebagai pembicara, sekarang episode kedua ada Kak Lucy lagi. ada Kak Terima Lucy kasih lagi. ya sudah Iya. kembali hadir di sini. Iya. Ya. Kage. Ya, Nah, Kak. saat ini Kage, Yes. di pembahasan kita ini pembahasan yang menarik juga Kage. Oh menarik nih, apa nih? Nggak kira-kira sabar, nih, Kak? nggak sabar. Aduh, nggak sabar nih, sini bener-bener ya, nih. nggak sabar ya. Betul. Nah sebelumnya Kage itu dulu kalau tahu pacar atau kenal cewek itu umur berapa Kage? Aduh, teman-teman Teruna. Kenal cewek. Iya. Kalau kenal Jadi- cowok bahaya Kak. Kalau Kak Stephen tanya dulu waktu zaman-zaman masih pucuk gitu kenal cewek apa enggak, ya jujur pernah sih Kak. Iya. Dan itu maksudnya cinta-cinta monyet kali ya. Cinta monyet. Aduh, dulu waktu sorry ya kalau gue ngomong sama teman-teman Teruna, itu ketika dia lagi sebenarnya dia nggak mau anak kita ya kan, Iya. tapi tuh gue tuh kayak kegrogian dikit gitu. Oh. Aduh, dia ngeliatin gue nih. Ya. Bucin nggak dulu? Bucin nggak? Bucin itu belum ada kali. Oh, belum ada ya, belum ada ya. Belum ada Kak. Bucin baru sekarang ya. Iya. Tapi, Kira-kira pas kapan Kak itu Kak? kalau ditanya pas, kayaknya Kak Stephen udah tahu kali ya. Jadi membuat Kenapa jantung gue Kak langsung Stephen? deg. Ya itu kala itu teman-teman Teruna pasti juga merasakannya ya kan. Betul. Jadi di sini Kak Gelas hanya membagikan aja pengalaman dan juga Kak Stephen, intinya saat-saat itu saat indah kali ya. Kalau Lucy, nah kalau Saya? Lucy, ya gimana Kelas Kak? 1 SMP Kak Nasib. Oh, satu SMP. Tuh dia langsung disebutin loh. Kalau Langsung satu sebutin saya SMP. langsung, Kak. SMP. Masih teringat Kak wajahnya sampai hari iya. ini. Kalau saya SD loh dulu. Oh, SD. Wow, teman-teman Teruna jangan Ah. ditiru ya. Oh, tapi Banyak masih suka-suka pengalaman. aja kali Kak Stephen Suka-suka ya. aja. Ya. Itu santai. Nah, kenapa saya bilang saya tanya seperti itu Kak Agi? Iya, gimana? Karena ini kaitannya ada topik kita sekarang. Oh, di Kak Agi, episode kalau 2 ini ya. Lucy. Betul. Nah, tentang apa tuh Kak kira-kira? Topik kita hari ini adalah pubertas. Wow, teman-teman Teruna. Wah. Pubertas. Pasti teman-teman Teruna yang menyaksikan video ini pasti wow, pubertas. It's Pasti me ini tentang banget. it's me banget tentang cinta-cinta ya kan gitu. Mungkin ntar kita Iya. kupas habis ya kayak Kita sama kupas Kak Lucy habis ya. dengan Kalusi juga di Siap, sini ya kan. Ya. Karena kan teman-teman Teruna juga kan di usia-usia mereka Remaja ya. remaja ini kan harus tahu ya Betul. kan masa-masa pubertas mereka Ya, gitu ya, ya kan KG. Dan mungkin saat-saat ini mereka lagi menikmati juga ada masa-masa pubertas tadi ya Betul kan. sekali Kak. Nah, tapi sebelumnya Kalusi, Ya. Apa itu Kak Stefan? pubertas ini ada dikehendaki di Alkitab nggak kayaknya? Betul, ada gak sih Kak di Alkitab? Atau mungkin Ah. ada di Alkitab itu menyinggung tentang pubertas nggak sih Kak? Kalau secara gamblang ya nggak ada sih di dalam Alkitab Nggak ya tentang ada Iya, ya, iya, pubertas. oke, berarti. Sebelumnya saya kasih tahu dulu mungkin ya Boleh, teman-teman Teruna boleh. pasti tahu tuh pubertas itu sendiri apa sih begitu. Pubertas itu kan dia masa kanak-kanak menuju dewasa secara seksual. Oke, iya, Secara iya. seksual. Jadi kalau dibilang apakah ini dikehendaki oleh ada di Alkitab dan sebagainya memang tidak ada. Tapi kalau kita ambil benang merah seperti ini Kak. Episode lalu kan kita sudah bahas tentang beranak cucu, bertambah sekali. banyak dan Oke, beranak oke. cucu. Nah, Allah itu luar biasa. Dia menyiapkan wadah untuk beranak cucunya itu. Betul sekali. Itu dengan kematangan organ seksual tersebut begitu. Oh, Entah itu laki-laki ataupun perempuan begitu. Jadi memang ya Alkitab ya memang melakukan itu karena perintah Allah untuk beranak cucu kan. Itu Oke. perintah Allah Ya, kan untuk ya, bertambah banyak dan beranak cucu. Ya. Jadi dia luar biasa mempersiapkan organ seksualnya kita untuk menjadi matang dan Betul. siap membuahi dan siap dibuahi. Begitu. Oke. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu ya dua-duanya harus siap begitu Iya, kan. iya. Usia berapa kan seperti itu ya Betul Kak? sekali Kak.
Usia kalau perempuan itu pubertas itu di Usia berapa sih gitu? Iya, benar. Usia 10 sampai 14 tahun. Oke, 10 sampai 14 tahun sampai Itu teman-teman. masa-masa tahun. pubertas mereka. Iya, iya, Kemudian usia 12 sampai 16 itu untuk yang pria, Kak. Pria. Oh, yang pria ya. Untuk yang Oke. pria, benar. Jadi kalau jawab pertanyaan Kak Steven tadi, secara gamblang itu nggak tersebutkan ya di Alkitab. Tidak disebutkan. Tapi Oke. kalau kita ambil secara tersiratnya, ya pasti Allah menghendaki dong. Betul. Karena dia menyuruh kita bertambah banyak, Iya. ya kan? Jadi dia matangkan dulu organ seksual Iya. kita, begitu Kak. Oke, berarti dengan kata lain memang tidak disebutkan ya teman-teman ya. Jadi pengetahuan kita nih Betul. di Alkitab itu tidak disebutkan mengenai pubertas ya kayak. Betul. Tetapi dengan kata-kata dari Allah ataupun perintah dari Allah yang untuk kita bisa beranak cucu, berarti Allah sudah menyiapkan kita dari Yes, lahir dimulai sampai dari masa dengan pubertas itu. kita bisa sampai ibaratnya bisa menjadi pasangan suami istri yang beranak cucu kemudian. Betul. sekali. Begitu ya kak ya. Jadi mungkin dari kakak pribadi sih, wow berarti ternyata pubertas itu adalah di saat mungkin sepengertian Kak Gera saat gua dulu jatuh cinta monyet. Kan? Itu salah satu. Salah satunya. Oh berarti ada banyak Salah lagi kalau satu. sih ya tanda-tandanya ya, kayak. Ya, kalau itu memang masa remaja Betul. ya Kak ya. Jadi memang kita harus ngebedain masa pubertas dan masa remaja. Oke. Kalau pubertas tadi saya sudah katakan itu kematangan seksual kita, organ seksual kita dari Oke, anak-anak menuju dewasa secara seksual. Secara seksual ya. Artinya ya udah bisa dibuahi dan sudah bisa membuahi kan begitu kan. Betul. Jadi kalau saya pengalaman waktu menceritakan ke anak saya begini, ketika dia pertama kali mendapatkan menstruasi, saya langsung katakan seperti ini sama dia. Itu artinya kamu kalau berhubungan seksual sama laki-laki, kamu udah bisa hamil. Betul. Saya katakan seperti Bagaimana itu. harus menjaga-jaga lah. Benar. Berjaga-jaga. Jadi ada dua hal. Kamu harus berjaga-jaga dan berhati-hati dengan hubunganmu dengan laki-laki. Iya, pergaulan. Karena perintah firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 28 kan disebutkan Allah memberkati mereka. Dan mereka bertambah banyak serta beranak cucu. Bukan bertambah banyak beranak cucu dulu baru diberkati. Ya, berarti Artinya harus masuk diberkati dulu dalam pernikahan dahulu, Yes, oke. baru kemudian beranak cucu. Nah, perintah Alkitab pun mengatakan begitu untuk berhati-hati, ya kan? Kemudian yang kedua adalah lu bisa hamil kalau lu seperti itu, begitu. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau bicara pubertas sendiri, itu banyak sekali ininya ya. Misalnya kalau di laki-laki ya Kak, Iya. Kakak ngerasa dulu kan jakunya nambah kan? Betul sekali Kak. Dulu yang Suaranya Jakuni, jadi dari mulai suara begini kan, gitu ya. Jadi suaranya jadi yang biasa suara tenor jadi agak bas-bas dikit. Betul. Ya kan? iya, benar. Jadi perubahan-perubahan seperti itu. Mungkin contoh kecilnya banyak sekali masa-masa remaja yang mengalami pubertas. Ini mungkin terlihat tabu tapi enggak lah ya. Mungkin Benar. ada yang teman-teman teruna di rumah yang laki-laki, sorry. Kalau ada yang pernah mengalami mimpi basah kali ya. Mimpi basah. Kenapa disiram? Itu mungkin disebur ya. Disebur gitu. Enggak. Jadi mungkin mimpi basah ini adalah di mana itu sebenarnya normal kali kalau sih ya. Sangat normal, Kak. Sangat normal, Kak, ya? Sangat normal. Nah. Jadi no worries teman-teman teruna. No worries teman-teman teruna ya. Jadi kalau kita mimpi basah itu justru normal. Kalian ingat nggak berhubungan seksual sama siapa ketika kalian mimpi basah? Wah. Ada yang masih ingat? Adik-adik teruna. Hello. Kadang Ya. teman-teman teruna sulit menjawab kayak gitu ya kak Gia. Iya, karena mereka Malu masih Kalau menganggap sih ya tabu. benar. Begitu. Karena Padahal mungkin juga yang saya bilang tadi ini terlihatnya tabu tapi emang ini kejadian yang dialami gitu loh oleh laki-laki Iya. yang merasa sudah pubertas gitu itu kan. salah satu Salah satu ciri khas contohnya. contoh pubertas, Kak. Jakun, mimpi basah mungkin ya kan. mimpi basah. Kalau perempuan lain lagi. Beda lagi kayak. Kalau untuk laki-laki perempuan kan tumbuh tuh bulu-bulu tuh. Betul sekali. Saya sampai pegang nih bulu-bulu. Iya. Bulu-bulu diketek, Iya, di iya. alat kelamin, Betul, seperti benar. itu. Kalau untuk perempuan ya menstruasi. Menstruasi ya. Ya. kayak. Panggulnya mulai membesar, mulai Melebar gitar gitu tuh ya. Kak, gitar Spanyol. Gitar tuh, Spanyol Kak. kalau kata teman-teman teruna yang lain Gitar lagi. Spanyol. Waduh, hati-hati ya teman-teman. Sama payudaranya ya. mulai Betul, membesar. betul. Jadi makanya kadang-kadang sering kali anak teruna itu nggak pede Nggak untuk pede, jalan. betul sekali. Dia jalan begini, ngebungkuk begini untuk menghindari payudaranya yang kelihatan seperti itu. Oke. Padahal itu sesuatu yang wajar. Menurut lo wajar kayak. Wajar itu no worries, itu bagian dari pertumbuhan seperti oke. itu. Nah, jadi teman-teman teruna ya Kak Stephen ya, yang teman-teman teruna sudah tahu di rumah adalah ketika teman-teman teruna yang laki-laki, sorry mimpi basah ataupun teman-teman teruna di rumah juga yang masa pubertasnya payudaranya
membesar ataupun pinggulnya yang melebar, itu teman-teman nggak boleh teman-teman merasa, oh kok aneh banget ya badan gue ya, Betul kok banget. gue seperti ini ya, aduh kok gue begini. Jangan, teman-teman nggak boleh merasa tidak percaya diri, melainkan teman-teman harus bersyukur dengan apa yang Tuhan udah kasih. Dengan caranya apa? Menjaga itu dengan kebersihannya ya kayak Betul harus Kak. merawatnya dengan baik gitu kan. Mungkin dari Kalusi, udah mantep banget itu kan gitu. Iya, jadi memang kalau di kita, saya bersyukur ada di tengah keluarga yang sangat terbuka ya Kak. Seperti itu ya, terbuka dalam pengertian kita kadang-kadang tuh suka duduk, kan saya punya banyak keponakan. Iya. Saya cerita-cerita Betul, di behind the scene-nya kita Iya, bercerita iya, ya Kak ya. Iya. Bahwa memang bahkan kita tanya, coba kamu cerita dulu, kamu mimpi basah kamu hubungan seksualnya sama siapa? Coba Kak coba Bisa kayak biar gitu. teman-teman teruna yang menyaksikan ini ya kan. Begitulah saya tanyakan kepada Betul keponakan-keponakan seperti itu, dan kita gamblang aja cerita seperti Jadi itu. terbuka ya kayak. Iya, supaya mereka tahu bahwa hal ini sesuatu yang wajar dan mereka harus percaya diri terhadap dirinya sendiri gitu, bahwa kok kan kadang-kadang merasa, aduh gua berdosa banget nih. Gue berdosa banget nih, gue udah melakukan hubungan intim nih tadi malam nih sampai gue basah. Betul. Seperti itu kan. Tapi itu wajar Kak. Itu normal dari sebuah pertumbuhan manusia. Itu kan kematangan organ seksual. Betul. Tadi sebenarnya itu yang Kalusi yang mau saya tanya. Jadi ketika kita sudah mengalami pubertas ini dan kita maaf kita sudah mimpi basah, apakah secara otomatis kita jadi udah nggak serupa dan segambar lagi Kalusi? Jadi kita dosa gitu gimana? Apakah kita berdosa gitu Kalusi? Gitu ya. Nggak gitu juga, kita berdosa kok. Jadi Teman-teman misalnya teruna, siapa di sini kan, kalau perkataan Yesus kan seperti itu kan, siapa sih di sini yang tidak memiliki dosa, silahkan lemparkan dia dengan batu, kata begitu. Jadi siapapun di sini adalah orang berdosa. Betul begitu sekali, ya. Jadi teman-teman teruna nggak usah minder kalau misalnya kita sudah ya itu memang normal. Itu normal. Ya. Gambar Allah itu rusak bukan karena mimpi basah, tapi karena berdosa kita. Baik. Ya, kita berdosa, berbuat dosa apa saja itu merusak gambar Allah. Tapi episode pertama kita sudah bicara tentang Allah datang di dalam Yesus Kristus kan Kak? Betul. Iya. Untuk menebus kita orang-orang berdosa ini sehingga gambar Allah pun diperbaiki. Begitu sih sebenarnya. Jadi itu menjadi hal yang menarik dan jadi note buat kita ya Kak, catatan buat kita ya, bahwa teman-teman kalau mengalami hal seperti itu udah sebagai hal yang normal ya. Normal, itu normal sekali dan teman-teman teruna. sama sekali tidak merusak citra Allah. Betul. Karena yang merusak citra Allah adalah perbuatan kita ya Kak. Iya, hal-hal yang kita lakukan perbuatan kita, bukan karena pubertas kita, benar nggak Kak? Pubertas itu wajar sekali. Ya tadi yang udah dicontohin sama Kalusi yang jakonnya ini, mungkin yang lebih sensitif ya mimpi basah. Betul. Dan juga mungkin ada adik-adik lain ataupun teman-teman teruna yang perempuan menstruasi, ataupun yang sekecil-kecilnya ada yang cinta-cinta monyet. Itu tuh hal-hal yang normal teman-teman. Iya. Jadi kakak cuma mau bilang di sini jangan ngerasa nggak pede dong, please pede. Banyak sekali mungkin saya pernah dengar curhatan dari adik-adik lain atau teman-teman lain yang ngerasa pada saat dia menstruasi pertama itu dia merasa benar-benar sangat takut banget. Ngerasa sekali ya. Ngerasa takut atau apa merasa yang dirasakannya? Mungkin kenapa dia begitu takutnya Kak? Karena ada juga yang berpikir kayak, aduh gue luka nggak sih ini? Karena keluar darahnya banyak. Oke. Gitu kan mungkin yang pertama kali ya. Betul. Mungkin karena kakak juga sebagai laki-laki, saya nggak bisa berbicara banyak tentang itu gitu loh. Nah, bener seperti ya. Itu, Kak. Jadi seperti episode yang lalu kan saya kita mengajak orang tua ya untuk terlibat aktif ya. Untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya, termasuk menstruasi pertama itu kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat pubertas itu kan di usia 10 sampai 14 tahun untuk anak perempuan. Untuk perempuan, Untuk pria 12 sampai 16 tahun. Artinya itu masuk usia remaja. Remaja ya. Iya, jadi kalau usia remaja yang kakak bilang tadi Kak, jatuh cinta. Jadi kalau di remaja itu sendiri dia ada beberapa hal perubahan-perubahan seperti itu. Perubahan-perubahan yang ada tugas perkembangan remaja yang harus diselesaikan oleh mereka gitu. Ada tugas kalau di remaja itu kan, kalau usia remaja ada perubahan secara psikis, ada perubahan secara emosional, ada perubahan secara sosial seperti itu.
Karena ketika usia remaja itu sudah otak amigdalanya yang berkembang, Kak. Otak amigdala itu adalah amigdala itu di sini, Kak. Ya. Oh baik, oke. Otak amigdala itu yang berkembang karena disitulah pusat pengontrol emosi. Oh, Jadi berarti gini Kak. Berarti beda ya pubertas dengan remaja itu. sebenarnya pubertas itu ada di saat masa remaja. Pubertas itu, oke teman-teman Teruna, pubertas itu ada di saat usia Remaja. remaja. Oke. Benar. Oke, jadi kita biar tahu nih, kadang-kadang kan pubertas remaja itu sama apa beda sih gitu Kak? Ini Kalau gitu. pubertas itu kan proses kematangan organ seksual. Oke, jadi contohnya ke organ seksualnya ya Iya. kayak pubertas itu Kalau ya. remaja itu kan transisi antara anak-anak menuju dewasa. Dewasa. Oke. Nah, ya, jadi ya. ada transisi. Di dalam masa transisi itulah ada yang namanya pubertas. Oke. Kemudian di dalam masa transisi itu juga ada yang namanya perubahan-perubahan tadi itu, Kak, gitu. Jadi teman-teman Teruna, selagi kalian masa remaja itu, amigdala kalian tuh sangat berkembang dengan pesat. Betul. Jadi bagaimana kalian mengatasinya? Ya mengatasinya dengan cara apa bacaan kalian? Oke. Apa dengan tontonan bacaan kalian? Tontonan ya. Oke. Dengan siapa kalian sering berbincang-bincang? Apa yang sering kalian percakapkan? Itu yang memberi makan amigdala. Oke. Begitu, Yang membuat Kak. dia lebih berkembang, Oke. lebih baik lagi ya. Betul, dengan lebih baik Oke. lagi. Kalau selama ini sering bicara tentang politik-politik yang misalnya yang gimana, ya amigdalanya berkembang ke arah sana. Berarti tergantung Begitu. apa yang dibaca ya kayak. Dibaca, Apa yang dibaca, ditonton. visual Tertangkap juga, ya di ya kan? Iya. pikiran kita. Itu yang ya. memberi makan Itu yang semua. merekam dia. Iya. Oke. Begitu, Kak Ge. Oke. Jadi adik-adik klien ataupun teman-teman Teruna yang di rumah yang menyaksikan video ini, artinya kita bisa melihat ya, dan kita bisa lebih mengerti lagi. Apa sih hal-hal yang baik yang teman-teman bisa lakukan dan teman-teman bisa tonton secara visual, itu akan memberikan perkembangan yang baik buat otak kita gitu, dengan untuk perkembangan amigdala kita. Jadi jangan sampai hal-hal yang buruk itu masuk ke sini. Sehingga hasilnya pun akan buruk Iya. juga. Berarti gitu. fondasinya harus kuat, Kak. Nah. Kata si C.S. Lewis kan bilang, kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang dia buat sarang di atas kepala Betul kita. sekali. Nah, Artinya, makanya fondasi kita harus kuat. fondasi kita kuatnya dari mana Kak? Dari bacaan Alkitab yang sering Betul. dan harus Sabda kita Bina Teruna Harian. Sabda Sekarang Bina saya Teruna promosi. Harian. Sabda Yang Bina tentunya- Teruna Harian Iya, dibaca benar. setiap hari. Kak Lucy adalah pelopornya dari Sabda Bina Teruna itu sendiri. Dan gini loh teman-teman, atau Kak Lucy dan Kak Stephen. Karena firman Tuhan bilang begini, di masa-masa pubertas kita, usia remaja kita, pergaulan yang baik akan membawa kita ke arah yang baik juga. Yes, Tapi pergaulan yang buruk tentunya akan membawa kita ke dalam jurang yang lebih buruk juga gitu. betul. Nah, jadi di usia-usia remaja ini, di masa-masa pubertas ini, please, adik-adik klien yang menyaksikan video ini, untuk bisa bergaul dengan komunitas, dengan pergaulan, tentunya yang bawa ke arah-arah yang lebih baik tentunya kayak. Iya. Biar masa remaja kita ini tumbuh menjadi teruna-teruni yang penuh harapan, yang seperti jargon kayak kita. jargon Iya, kita. betul. Masa depan yang penuh harapan. Bener, gitu kalau Kak. sih ya. Benar, ada juga sebenarnya gini, para orang tua, ini saya bicara ke orang tua ya. Kita bikin checklist aja tentang tugas perkembangan remaja. Oke. Ada beberapa checklist yang kita bisa lakukan. Apakah mereka sudah melewati masa remajanya dengan aman, dengan tenang, dan sudah berhasil melewati masa remaja. Oke. Jadi itu yang namanya tugas perkembangan remaja. Kalau mereka tidak berhasil, mereka akan menjadi orang dewasa yang aneh. Yaitu contoh, yang pertama, remaja itu harus sudah tahu identitas dirinya. Oke. Ketika mereka sudah melewati masa remaja, mereka sudah tahu siapa saya, apakah aku berharga di mata Tuhan. Jadi kan tadi kita Flashback kemarin, episode pertama. yes, Iya. kita bicara aku berharga di mata Flashback, Tuhan. flashback. Dan kemudian apakah aku juga miliknya Yesus Kristus? Aku berharga tadi itu Iya, kan iya. Kak. Aku dari keluarga yang mana? Jadi kita nggak usah malu tentang ya keluarga aku, orang tuaku jual buah-buahan di pasar, di kaki lima, segala macam. Itu harus sudah selesai dia. Harus sudah selesai di masa remajanya. Yang kedua, dia harus sudah selesai tentang peran gendernya seperti apa. Betul. Aku laki-laki, aku perempuan. Jadi tidak ada di tengah-tengah itu. Jadi seperti itu ya. Dia sudah selesai dengan peran gender. Peran gender, kita bicara Iya. peran gender ya Kak. Peran gendernya seperti apa? Ya perempuan melahirkan, laki-laki membuahi. Seperti itu ya. Jadi udah harus selesai dengan peran gendernya. Kemudian yang berikutnya adalah dia sudah selesai dengan tahu tentang norma-norma aturan sosial. Iya. Jadi aturan sosial dia sudah harus paham seperti itu, dan kemudian juga dia sudah tahu tentang bagaimana dia menata karirnya untuk masa depannya seperti Oke. itu.
Jadi hal-hal seperti ini, tugas perkembangan remaja ini checklist sebenarnya. Dari orang tua ya Checklist tentunya dari ya. orang tua. Oh, Dalam anakku ruang sudah lingkup selesai kecil itu ini. sendiri ya? Orang tuaku sudah anakku sudah selesai ini. Anakku sudah selesai ini. Dari situ kita akan bisa masuk kepada remaja yang sehat menuju dewasa yang sehat. Seperti itu sih. Iya. Jadi kurang lebih orang tua pun yang mendampingi anak-anaknya ataupun teman-teman teruna yang menyaksikan video ini bersama orang tua, mungkin bisa dipraktekkan kali ya saran dari Kalusi gitu. Supaya kita bisa lebih kena lagi gitu dalam dalam orang tua yang memberikan pendidikan tentang pubertas ini kepada anaknya gitu. Nah, Ya, kurang itu seperti itu ya Kak Stephen. betul KG. Nah, dan sebelum kita masuk ke pembincangan kita selanjutnya, Lebih kembali dalam lagi kita ada THT. Teruna harus tahu Teruna tentunya harus tahu THT. tentang fakta-fakta yang mungkin terjadi nih masa-masa ini nih ya kan. terjadi dan menarik buat kita dengarkan bersama-sama. Ayo kita dengarkan yuk. Yuk kita dengarkan yuk. Ya. Teruna harus tahu. Kepada seluruh pasien yang mengalami keluhan kekurangan informasi, selamat datang di Poli THT. Hah? Apa? Teruna harus tahu. Perubahan fisik pasti terjadi baik pada laki-laki ataupun perempuan. Perubahan yang terjadi secara umum seperti tinggi dan berat badan meningkat, kulit lebih berminyak dan berjerawat, serta timbul bau badan akibat produksi keringat yang berlebihan. Namun secara spesifik, perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki selama pubertas adalah dada melebar, timbulnya bulu halus pada area wajah, tangan, dan kaki, sperma mulai diproduksi, organ reproduksi bertambah besar, serta mengalami mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan, selama pubertas akan mengalami payudara membesar, pinggul membesar, mulai memproduksi sel telur, dan mengalami menstruasi. Tidak hanya perubahan fisik, perubahan emosional dan psikologis juga terjadi pada saat pubertas. Perubahan suasana hati menjadi super sensitif karena gejolak hormon dalam tubuh, mulai merasakan hal-hal seksual, serta timbul hasrat seksual, merasa canggung dan bingung akibat perubahan tubuh yang terlalu pesat, krisis identitas, serta ingin diterima oleh teman-teman sebayanya. Remaja memiliki dorongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mudah terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Anda dapat melakukan kontrol lanjutan pada podcast berikutnya. Terima kasih telah mengunjungi Poli kami. Kita tadi sudah memiliki Teruna harus tahu ya kan, Kak Stephen. Betul. Kira-kira pasti banyak hal-hal yang kita tentang lebih dalam lagi tentang pubertas ini Kak Stephen. Benar Seperti apa, Kak KG. Stephen? Iya. Pubertas. Jadi kan tadi kan menarik banget tuh bahwa pubertas itu berbeda dengan remaja tadi ya Kak ya. Iya, Betul, pubertas itu adalah bagian Bagian. dari masa remaja. Bagian dari masa remaja dan Iya. tinggal tergantung dari teman-teman Teruna masuk di usia berapa mereka perkembangan dan kematangan Iya, iya, secara iya. secara seksualnya, Iya. benar kan Kak ya. Nah, di sini dari teman-teman Teruna juga kadang suka perlu memahami perubahan dalam diri dia Kak. Oke. Nah, kira-kira apa ya ada bisa dari Kalusi bisa memberikan pendapat bagaimana cara mereka supaya bisa memahami pubertas itu penting dan menjadi alat buat mereka bisa percaya diri dan Oke. seperti yang sebelumnya mereka juga bisa dari pubertas ini mungkin menjaga diri ataupun menjaga nilai yang berharga di mata Dalam Oh, dirinya pada saat dalam usia diri. remaja pubertas itu sendiri Kak Stephen. Betul Ya? Kak. Oh, oke, Iya. oke. Ini kita bicara pubertas aja ya. Pubertas Oh, ya. bukan remajanya juga. Ya, susah sih Karena memisahkan. dia dempet ya. Iya, benar. Dempet sekali gitu. Mirip ini mirip. Jadi begini, teman-teman. Sebenarnya siapapun itu tetap harus menjaga diri sih. Nggak harus Betul. ketika kita usia remaja ya. Betul Kak. Jadi siapapun, usia berapapun tetap harus menjaga diri. Tapi karena kita skopnya adalah remaja, kita bicara tentang remaja ya. Episode pertama kita sudah jelas banget bicara tentang aku berharga di mata Tuhan. Sebagaimanapun aku, seluka-lukanya aku berharga di mata Tuhan. Iya. Jadi salah satu juga yang menjadi tugas perkembangan remaja adalah mereka harus bisa menerima keadaan fisiknya seperti apa. Nah, gue begini nih, gue gendut, gue hitam. Kalau sekarang kan yang lurus katanya rambutnya yang cantik begitu ya, Iya, yang keriting iya. nggak cantik. Nah, gue keriting. Nah,
Salah satu tugas perkembangan remaja adalah harus bisa menerima keadaan fisiknya. Betul. Begitupun ketika kita pubertas. Setiap orang itu berbeda-beda usia pubertasnya, antara 10 sampai 14 tahun. Ada orang yang 18 tahun baru menstruasi. Iya. Oke, ada yang telat ya Kak? Iya, berarti ya? ada yang tidak mengalami mimpi basah. Ada loh Kak, tidak Ada mengalami juga mimpi ya? basah. Oh, Kak, Itu sorry ada. Kak, kalau aku boleh bertanya, kalau misalnya dia telat pubertas itu apakah ada masalah di kesehatannya Kak? Nah, Atau itu- itu wajar Kak? Kayaknya kita harus tanya ke dokter nih Kak. Jadi Sepertinya kita harus tanya teman-teman ke dokter. teman-teman di rumah, kalau teman-teman ada merasa yang janggal dengan masa pubertas teman-teman, seperti telat menstruasi atau hal-hal lainnya, ada baiknya kalau teman-teman bisa sharekan sama orang tua dan Yes. bisa share lagi ke tenaga medis yang Iya, lebih paham ya Kak ya. Benar, mereka lebih kompeten. Lebih kan, kompeten, untuk menjawabnya gitu. seperti itu. Jadi biar kita nggak menyepelekan masa pubertas ini. Aduh, kok teman-teman gue yang lain sudah haid, sudah menstruasi, kok loh, gue gua belum, Iya. gitu. Itu nggak boleh dianggap sepele teman-teman. Tapi teman-teman juga harus tetap percaya diri bahwasannya pasti teman-teman akan ada kok di masa itu kok. Iya. Tapi ada benar. baiknya kita Ada juga bertanya yang tidak sama menstruasi sampai dewasa. Sama sekali Kak. Sama sekali ada. Oh, ada ya? Jadi whatever it is Oh. teman-teman teruna ya, apapun keadaan diri kita, ya, Oke, kita tetap milik Allah. betul. Itu yang perlu Ya, kita ya. ketahui. Ya. Apapun keadaan diri kita, bagaimanapun kita, pubertaskah kita atau kita tidak mengalami itu sama sekali, no worries. No worries. Jadi, teman-teman. Kita ini belong to God. Itu yang paling Oke. yang perlu kita pahami bersama gitu. Iya, ya berarti memang sangat penting buat kita ataupun teman-teman teruna semua ya kayak memahami pubertas ini, walaupun tadi ya ada sedikit kendala dalam mungkin kesehatannya ya di Betul. kesehatan dalam diri Iya, dia iya, ya. sering. Tapi jangan menjadikan itu sebagai hal yang membuat mereka jadi minder, Yes. bener kan? Menjadi minder dan jadi cenderung dia menutup diri dari luar. Iya, Nah, itu benar. yang bahaya Kak. Itu bahaya. Setiap orang unik Betul. ya. Setiap orang itu unik. Makanya Kak Gerald tadi bilang sama teman-teman teruna, jangan pernah teman-teman untuk keadaan yang teman-teman hadapi itu membuat teman-teman menutup diri dari luar. Justru orang lain akan susah untuk memberikan hal-hal yang baik, nasihat yang baik tentunya kayak. Betul. Jadi please percaya diri dan tetap mengandalkan Tuhan. Apapun itu teman-teman berharga di mata Tuhan. Iya. Gitu. Tadi Kak Steven tadi pertanyaan yang itunya apa sih Kak? Yang Kakak pengen tahu, sorry. Oh iya, jadi apa namanya Kak? Ada pertanyaan dari teman-teman Iya. juga ya kan? Teman-teman teruna ya. Teman-teman teruna. Ya. Nah, apakah semua dari mereka itu pubertas di usia yang sama? Ah, oke. Oke. Tadi sudah dijawab ya Tadi berarti sebenarnya ya. udah Iya Jawab, sih, sudah Iya, dijawab. Mungkin berbeda-beda mereka. berbeda-beda usia ya pubertasnya. kan, dan cara mereka bagaimana berusaha untuk memahami pubertas itu bagian penting dalam perjalanan Perjalanan hidup dia Oh, menuju dewasa. iya. Oke. gitu Kak. Iya sih, remaja itu kan kayak di ujung tanduk ya. Iya, iya, iya. Misalnya ini tanduk mereka paling ujung itu adolescence ya. Masa remaja itu kayak apa ya? Mereka tuh masa pergolakan luar biasa. Wih. Kan tadi kan saya sebutkan On fire banget Kak ya. Iya. Lagi pengen tahu banget nih. dan itu karena amigdalanya lagi berkembang pesat, Kak. Oke. Amigdala lagi Tadi berkembang lagi pesat. amigdala ya, Ki. Amigdala itu berkembang sampai usia 24 tahun. Sampai 24 tahun. Ya, sebenarnya amigdala itu berkembang pesat, jadi mereka kadang-kadang naik turun emosinya. Oke, oke. Jadi mereka itu ya apa namanya ya, usia remaja itu ya memang satu perjalanan yang harus dinikmati oleh mereka. Dan mau nggak mau peran orang tua harus ada di dalamnya, karena mereka itu di ujung tanduk fragile, sangat fragile, Kak. Terlenting dikit pecah. Betul sekali. Di ujung tanduk terlenting dikit pecah, dan mereka tuh kan udah pernah ngalamin kan, Iya betul. atau tiba-tiba jadi begini, enggak kan? Tiba-tiba enggak Iya, kan? enggak, Kita enggak. pernah ngalamin masa remaja kan? Itu Iya. badai banget, Emosional tuh yang badai banget dalam hati kita. Betul. Kan, Kak? Kayaknya semakin kita tertantang, adrenalin kita semakin naik, itu yang pengen kita jalanin justru kan? semakin kadang-kadang orang tua boleh ngomong jangan, malah kita lakuin. Malah kita lakuin, Gitu loh. karena memang Seperti itu itu. ada gelora Ada gelora itu di sendiri. dalam saya dalam baru tahu diri nih, kita Kak. itu ya memang hal seperti itu Seperti ada. itu gitu. terjadi di usia Terjadi. remaja dan pubertas ini ya. Makanya perlu pendampingan. Pendampingan dari orang tua, Pendampingan kakak dari orang layan tua, yang sudah lebih dari kakak paham layan gitu ya. yang sudah lebih paham. Seperti itu Kak G, Pak Stephen. Makanya Iya. aku juga sempat ini sih, perlu nggak sih Kak pendampingan, artinya gini loh, orang tuh benar-benar harus mepetin anaknya terus mengenai tentang saat-saat usia pubertas dia ini. mepetin seperti Artinya apa? mepetinnya tuh dengan lu lagi Ngikutin begini terus nih. gitu kali Kak ya maksudnya. Dia Dia ini nggak boleh ya, lu tuh masih zaman remaja, nggak boleh iya. gaul-gaulin atau nggak boleh pulang malam-malam Oh, oke. seperti itu. Saya mau tanya lagi ya Kak.
Waktu Tuhan Yesus melarang Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan itu, Iya, iya, iya. Ya. ya, Tuhan Yesus ngomong apa? Hanya melarang tidak boleh dimakan. Tidak boleh Jangan makan salah satu buah dari pohon yang ada Iya. di situ. Iya. Apakah dia buat Di tengah. pagar? Oh, enggak. Dia buat kawat listrik? No. No, Enggak kan? sih, Enggak kan? Enggak. Ada free will dalam diri. Iya, ada kepercayaan yang Ada dalam ada kehendak bebas diberikan Betul. kepada Adam dan Hawa. Iya, iya. Jadi Adam dan Hawa dibuat aturan, ada aturan. Aturan itu sebenarnya untuk mengikat mereka, untuk kepada Allah. Iya. Ini pohon pengetahuan ini nggak boleh dimakan. Kalau Tuhan mau, dia bikin aja pagar listrik. Kenapa rupanya? Betul. Pagar Kan listrik bisa Iya, bisa iya, buat iya. apa Apapun aja, ya kan, ya. ya kan? Sehingga Adam dan Hawa nggak ngambil itu pohon Betul. buah itu kan? Ataupun ada duri-durinya ya. Ada Betul, duri-durinya betul. sampai kalau mendekat enggak, atau dilarang Iya. aja si ular itu kan? Iya. Kalau tapi enggak seperti itu. Nah, Begitupun harusnya orang tua. iya. Jadi ada kehendak bebas yang diberikan kepada Oke. anak-anaknya. Ada kehendak bebas, tetapi aturan-aturan itu tetap diterapkan. Diterapkan. Iya, diterapkan. Pendampingan kan, bukan Pendampingan. pemepetan. Pendampingan yang Pendampingan. diperlukan, bukan pemepetan. Makanya Jadi tadi harus ada aturan-aturan Iya. yang diterapkan, kemudian orang tua mendampingi. mendampingi. Kalau salah ya dihukum, kalau benar ya dipuji. Dihukum dalam pengertian bukan orang tua bukan datang sebagai hakim ya, tapi sebagai sahabat begitu. Oke. Kakak Layan pun kan datang bukan sebagai hakim, Betul. tapi sebagai sahabat Sebagai kan, sahabat yang pada memeluk mereka. erat ya. Benar, merangkul mereka. Itu sih, jadi akhirnya mereka tumbuh dengan teruna-teruna yang percaya diri, Yes. bukan teruna-teruna yang terpuruk, Yang ketakutan. tertekan ya kayak. Iya, gua Oke. kalau kayak gini gua salah nanti kena hukuman. Gua Iya. kalau kayak gini salah kena hukuman. Oke. Artinya fondasi harus kuat. Di mana-mana fondasi harus kuat. Harus kuat dulu Kalau kayak. enggak bangunan runtuh, Kak. Runtuh betul sekali teman-teman Benar. teruna. Artinya di masa-masa pubertas ini orang tua juga boleh mengawasi tapi tidak perlu terlalu mengekang kayak. Iya, mereka kan sekarang kan kalau kita bicara psikologi teruna ya, Kak. Justru teruna harus dikasih panggung seluas-luasnya. Yes, oke, betul. Harus dikasih panggung seperti ini nih. Harus dikasih panggung seluas-luasnya. Justru keluarga itu harus menjadi tempat pengembangan kreativitas mereka. Disitulah awal mula mereka diberikan panggung pertama itu di keluarga harusnya, Kak. Berarti justru nih keluarga ini adalah sekolah pertama mereka tentunya ya. Panggung pertama Pengajaran mereka. pertama. Benar. Ya, benar Jadi sih. mereka itu teman-teman teruna di usia pubertas, di usia remaja bisa berkembang itu justru panggungnya itu ada di rumah, teman-teman. Iya. Jadi untuk orang tua ataupun keluarga yang melihat video ini, cuplikan video ini, teman-teman teruna boleh memberitahukan ke orang tuanya bahwasannya ya di-sharingkan lah dengan orang tua bahwasannya rumah itu dan keluarga itu adalah sekolah pertamanya sebelum dia keluar sana Iya, untuk betul. memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak tentunya. Iya, kan. jadi Betul. semuanya kalau ibaratnya kalau dari rumahnya baik, keluarnya akan baik. Bener nggak sih, Kak? Ya, Ibu Betul. Teresia kan bicara kan, Iya, kalau kamu betul. ingin mengubah dunia, ya kamu cintai dulu keluargamu. Nah, Cintai keluargamu. Nah, Itu. itu Begitu, Itu teman-teman. bukan saya yang ngomong, Kak. Itu Bunda Teresa. Bunda Iya. Teresa Iya. yang ngomong. Nah, makanya teman-teman, balik lagi, masa pubertas ini penting buat teman-teman untuk bisa lebih percaya diri bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu memang kodrat kita sebagai manusia Iya. ya, kayak Iya, Iya. itu udah natur, Kak. Memang sudah alami. naturalnya seperti itu. Betul. Tapi alangkah baiknya jika teman-teman merasa bingung, bertanyalah kepada orang tua nah, yang Ya. sudah mengalami masa atau fase yang pubertas Betul. tadi. Benar ya, Ya. kayak. Dan Karena untuk ada- orang tua, jangan bilang, ngapain sih lo nanya-nanya gituan? Jangan begitu juga iya, ya. orang tua juga tidak bersih juga dan kan ada kata-kata begini, malu bertanya sesat di jalan teman-teman Nah. teruna ya kan. Jadi kalau teman-teman teruna menutup diri, nggak mau bertanya, Mahal ya teman-teman harganya teruna ya. Kalau pasti nggak, akan Kak, sorry, kalau nggak tahu jalan mahal harganya. Kalau naik taksi kan muter-muter, Kak. betul. Argonya jalan terus teman-teman. Argonya jalan terus. Ya, itu seperti itu aja. Di episode yang akan datang akan lebih mantap lagi tentunya ya. Benar. Iya. Mungkin di episode ini kita cukup sekian dulu ya kayak. Dan Iya. kiranya penjelasan dari Kak Lucy dan ataupun pembawaan dari Kak Gerald dan juga Kak Stephen ini bisa menambah ilmu, pengetahuan ataupun hal-hal yang baik yang teman-teman bisa ambil sebagai teruna-teruni, sebagai teman-teman teruna. Iya. Kurang lebih seperti itu Kak Lucy. Betul. Ada tambahan lagi dari Kak Lucy mungkin? Iya, saya cuma menambahkan begini, teman-teman teruna, Ya. melekatlah kepada yang baik, Yes. begitu ya. Melekatlah kepada yang baik, karena di mana kita erat melekat, itu yang akan mempengaruhi pertumbuhan kita. Oke.
Ya, kalau kita melekat erat kepada kakak layan yang memang bisa membawa kita untuk mengalami sesuatu yang baik, melekatlah kepada dia. Atau yang paling penting adalah kepada keluarga juga. Ya, seperti itu. Itu teman-teman ya. Oke, tetap percaya diri, kita sangat berharga di mata Ya. Tuhan dan melekatlah kepada yang baik. Yes. Ya. Iya. Dan Itu dia. iya, teman-teman. Kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik, percaya diri, dan jangan lupa seperti podcast kita, Suara Teruna, suara masa depan, penuh harapan. Tuhan memberkati. Shalom.